Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Kontemplasi Natal Part 2. Firman Tuhan hari ini diambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bagian kedua diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bagian ketiga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami mau cinta Tuhan, kami mau sayang Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami mau berkorban untuk Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sayang dan berkorban untuk kami. Kuasai hati kami Tuhan, Engkau berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Tuhan menjadi manusia, kontemplasi Natal Part 2. Seperti yang saya katakan minggu lalu, tanggal 3 Desember, tanggal 10 Desember, dan tanggal 17 Desember adalah kontemplasi Natal Part 1, 2, and 3. Kontemplasi Natal Part 1 sudah kita lalui minggu lalu, yaitu kontemplasi Natal yang bersifat praktikal, yaitu membagikan parsel Natal kepada saudara-saudara seiman kita yang hidupnya kurang beruntung, miskin hidupnya. Nah, sekarang pada tanggal 10 ini, saudaraku, kontemplasi Natal Part 2, suatu pemahaman yang bersifat teologis. Nanti the last week yang ketiga, tanggal 17 Desember. Sekarang kita ikuti yang tanggal 10 Desember ini. Jemaat memperhatikan. Saudara-saudara sekalian, temanya Tuhan menjadi manusia. Khotbah ini diawali dengan dua pertanyaan, jemaat. Dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan kedua, seberapa besar pengorbanan Tuhan menjadi manusia? Seberapa besar pengorbanan Tuhan menjadi manusia? Kita bahas dulu pertanyaan pertama. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Kalau pertanyaan ini saya terusin, saudaraku, apa tujuan Tuhan menjadi manusia? Saya pikir semua jemaat akan mampu menjawab dengan baik, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dilanjutkan pertanyaannya, mengapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pasti jemaat juga akan gampang menjawab pertanyaan itu. Jadi dengan demikian, saudaraku, pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia?
sangat berkaitan dengan pengajaran keselamatan dan pengajaran manusia dan dosa. Sudah pasti. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada pertanyaan ini. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Apakah tidak bisa dengan cara lain? Apakah tidak bisa dengan orang lain? Apakah tidak bisa dengan makhluk yang lain? Mengapa harus Tuhan? Ini pertanyaan menjadi penting, jemaat sekalian. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Itu adalah pertanyaan berabad-abad, perdebatan dari bapak-bapak gereja, saudara sekalian. Nah, saudara menyimak. Apakah harus Tuhan? Apakah tidak bisa makhluk yang lain? Apakah tidak mungkin malaikat menyelamatkan manusia? Malaikat bukan pencipta. Malaikat yang jatuh tidak bisa diselamatkan. Tidak menerima keselamatan. Malaikat adalah ciptaan, tidak mungkin menebus manusia. Malaikat dengan manusia beda kualitas, beda status. Opsi kedua, apakah mungkin bahwa setan iblis yang menyelamatkan manusia? Lebih tidak mungkin, karena setan iblis adalah seteru Allah. Justru mereka berusaha untuk menjatuhkan manusia, bukan menyelamatkan. Opsi ketiga, bagaimana kalau manusia bisa menyelamatkan manusia? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Mengenai manusia dan dosa, saudaraku, sudah jelas Alkitab mengajar. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa, generasi berikutnya adalah generasi orang berdosa, sinners, pendosa. Jikalau manusia menyelamatkan manusia, bagaimana bisa manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa? Bagaimana mungkin orang buta bisa menuntun orang buta? Jadi opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga gagal, saudaraku. Sehingga menjadi suatu kesimpulan, juru selamat bagi umat manusia tidak boleh ciptaan. Haruslah sang pencipta itu sendiri. Tetapi yang jatuh dalam dosa itu adalah manusia. Otomatis sang pencipta itu, inkarnasi harus terjadi, yaitu Tuhan menjadi manusia. Di Injil Yohanes tadi kita baca, firman itu sudah menjadi daging. Ini klop dengan apa yang diajarkan Alkitab, saudara sekalian. Tuhan datang menjadi manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini Alkitabiah sekali, sangat Alkitabiah, jemaat sekalian. Jadi simpan ajaran ini, taruh di hatimu sebagai anak Tuhan, ajarkan turun-temurun kepada anak cucu, tidak tergoyangkan, harga mati, jemaat sekalian. Oke? Allah datang menjadi manusia. God become man, itu Alkitabiah. Zaman sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang keliru. Bahkan ada pengajaran yang mengajarkan Yesus berproses menjadi Tuhan. Yesus berproses menjadi Tuhan. Itu ajaran tidak Alkitabiah. Memang ajaran itu harus ada di akhir zaman seperti ini, karena Alkitab berkata demikian. Yesus berproses menjadi Tuhan. Itu sudah di luar Bible, jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, ajaran-ajaran seperti itu sedang viral dalam zaman kekristenan zaman kita sekarang. Bagaimana caranya sebagai orang Kristen untuk memahami ajaran seperti ini? Saudara-saudaraku, perhatikan poin ini dengan baik. Sebenarnya ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang Yesus berproses menjadi Tuhan, baik dijelaskan dengan berbagai cara, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan berbagai bahasa-bahasa asli, bahasa Latin yang sulit-sulit, bahkan oleh profesor-profesor sekalipun, saudaraku, inti daripada pengajaran itu, spirit daripada pengajaran itu adalah merendahkan Tuhan Yesus. Menganggap sudah pasti Yesus itu
tidak setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Menganggap Yesus itu adalah Allah kecil. Itu dipengaruhi filsafat Allah besar, Allah kecil. Sehingga yang diajarkan adalah Yesus itu berproses menjadi Tuhan. Itu tidak alkitabiah. Jadi jemaat memperhatikan. Dengan cara apapun pengajaran seperti ini, dengan bahasa yang bagaimana halusnya sekalipun, bahkan bisa berbahasa dewa sekalipun, saudaraku, kita perlu menangkap pemahaman seperti itu secara implisit. Bukan saja tersurat, tetapi tersirat. Maksudnya adalah, saudara, apa yang diajarkan oleh orang yang mengajarkan Yesus berproses menjadi Tuhan, bentuk apapun ajarannya, secara implisit, secara tersirat, saudaraku, adalah merendahkan Tuhan Yesus. Itu sudah pasti. Oke? Nah, kalau sudah seperti itu, gak usah dijelaskan panjang lebar, saudaraku. Saudara sudah tahu arahnya pengajaran kemana. Begitu loh jemaat. Oke? Harus hati-hati, saudara-saudara sekalian. Harus hati-hati. Ajaran seperti ini harus ada di akhir zaman. Alkitab berkata demikian. Sekaligus menjadi suatu ujian buat iman kekristenan pada zaman ini. Saudara memperhatikan. Saudara-saudaraku, ajaran-ajaran seperti ini bagi jemaat yang strong pengajaran doktrinalnya, saudaraku, itu tidak akan terpengaruh. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang pengajaran Alkitabnya tidak kuat, saudaraku, akan mudah terpengaruh, akan mudah terbawa oleh ajaran seperti ini. Kelihatannya benar, mengandung pengertian, oke juga, benar juga, mendalam, bagus sekali. Hati-hati jemaat sekalian, hati-hati. Kekristenan sekarang, saudaraku, kalau kita seorang Kristen tulus, polos, jujur saja tidak cukup, saudaraku. Pengajaran harus diisi. Jikalau kita tulus, polos, jujur saja, tapi tidak kuat dalam pengajaran, akan diselewengkan oleh ajaran non-alkitabiah zaman ini, saudaraku. Orang Kristen, polos, jujur saja tidak cukup, saudaraku. Polos-polos tapi bego. Diputar orang, putar balik orang, kelihatan ajaran benar, tapi menjerat, menyesatkan. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Tetapi kalau ada gereja-gereja mengajar doktrin yang kuat, jemaat bertumbuh dengan baik, langsung jemaat mempunyai suatu kepekaan rohani untuk menangkap ajaran seperti itu. Ada something wrong yang tidak beres. Walaupun kemasannya bagus, kalimat penjelasannya bagus, tapi spirit di balik penjelasan itu adalah merendahkan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan poin ini. Jikalau Yesus sudah diperlakukan seperti itu, totalitas pemahaman akan bergeser. Pemahaman secara teologis akan bergeser. Karena Yesus adalah sentral daripada Alkitab. Akan bergeser secara total semuanya. Pengajarannya pasti bukan pengajaran mengagungkan Tuhan Yesus. Sudah pasti beda. Jemaat perlu pahami hal ini. Ini poin penting di pertanyaan pertama. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Sekarang kontemplasinya, jemaat menyimak. Saudara sekalian, kontemplasi masih ingat? 2 menit waktu duduk santai, 5 menit di Starbucks, 15 menit di tempat kerja habis makan, setengah jam di rumah lagi saat teduh, 2 jam di pesawat lagi terbang ke kota lain. Itu kontemplasi di bagian ini. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Siapa saya? Mengapa Tuhan harus menyelamatkan manusia berdosa seperti saya? Siapa saya? Berapa harga saya? Betapa berharganya saya? Apakah saya di biji mata Tuhan sehingga pengorbanan itu, sehingga Tuhan itu harus menjadi manusia demi aku? Itu kontemplasi part 1 di ibadah hari ini. Jemaat bawah ya,
dalam seminggu ini, saudaraku, bahwa koreksi diri sendiri. Mengapa engkau datang menjadi manusia Tuhan? Untuk saya, demi saya. Siapa saya ini? Kenapa bisa begitu berharga bagimu, Tuhan? Sambil ngopi di Starbucks, aku berharga sekali ya bagi Tuhan. Itu akan menciptakan suatu keharuan dalam hatimu. Menciptakan suatu kontinuitas pertumbuhan rohani, saudara. Menciptakan suatu intimasi with God, kedekatan Tuhan. Engkau dengan Tuhan. Menciptakan suatu faith in Christ yang kuat. Iman dalam Kristus Yesus yang kuat, saudaraku. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan datang menjadi manusia demi orang seperti aku. Itu akan membuat hidupmu, rohanimu hidup luar biasa. Ini kontemplasi part 1 di tema ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan kedua, seberapa besar pengorbanan Tuhan menjadi manusia? Jemaat menyimak dengan baik. Perhatikan, seberapa besar pengorbanan Tuhan menjadi manusia? Jawabannya saya hanya buat 2 jawaban. Jawaban pertama, saudaraku, dari yang tidak terbatas menjadi terbatas, segitu besar pengorbanannya. Dari yang unlimited menjadi limited, itu pengorbanannya besar, saudaraku. Saya buat banyak ilustrasi, jemaat menyimak. Saudara adalah seorang bos, pemilik perusahaan besar di kota metropolitan di Jakarta. Segala fasilitas saudara punya, apapun saudara punya, hidup serba kecukupan, bahkan lebih. Suatu hari, saudara dipindahkan ke daerah pedalaman, tidak menjadi siapa-siapa, menjadi rakyat kecil dan rakyat miskin. Saudara mau? Coba menyimak dengan pas khotbah hari ini. Coba mendengar dengan teliti khotbah hari ini. Dari seorang bos di kota metropolitan di kota Jakarta, pindah ke daerah pedalaman, tidak menjadi siapa-siapa, menjadi orang miskin tinggal di situ. Kalau itu adalah saudara, pertanyaan saya, saudara mau? Simak betul khotbah hari ini. Pasti kita semua bilang tidak mau. Segala fasilitas tidak ada. Bahkan hidup tidak nyaman. Siapa yang mau? Oke? Saudara-saudara sekalian. Saya dulu sebagai pendeta waktu sekolah teologi ya, pernah ditugaskan praktek 2 bulan ke daerah pedalaman. Saya praktek di daerah pedalaman, saudara sekalian, 2 bulan. Saya tidak tahan. Karena daerah pedalaman itu panas terik sekali. Dan tempat mandinya itu adalah di kali yang berpasir. Dan di kali itu jarak agak jauh sedikit itu ada air. Orang-orang, ibu-ibu cuci baju, mereka yang masak itu air mengalir ke kali yang sama. Walaupun agak jauh. Warna airnya berbeda tapi mulai bercampur. Mereka semua mandi di kali yang berpasir itu. Semua mandi di situ. Dan jam-jamnya ada, saudara sekalian. Saya ikut mandi di situ, udah selesai mandi, saya pulang. Udah kering, gatal-gatal. Ya, badan itu berpasir. Karena memang itu kali pasir, saudaraku. Sulit sekali hidup selama 2 bulan. Tidak pernah bersih. Gatal-gatal terus. Lengket-lengket di badan, saudaraku. Luar biasa susahnya. Tapi saya melihat seorang misioneri, orang bule, yang tinggal di Eropa datang di pedalaman itu. Dia sudah tinggal di situ kira-kira 15 tahun. Saudara sekalian. Kulitnya sudah bersisik, jemaat sekalian. Terkena panas terik dan lingkungan, air, segala macam. Kulitnya sudah bersisik. Tapi saya melihat dia enjoy life. Melayani jemaat. Aku jadi malu, jemaat. Saya hanya 2 bulan komplain tentang mandi di kali pasir. Tapi itu bule, missionary, sudah 15 tahun
dia happy melayani jemaat. Aku malu melihat bule itu berkorban begitu besar. Dan aku menjadi tambah malu ketika saya menyadari Tuhan yang tidak terbatas itu datang menjadi terbatas. Jadi anak manusia. Hidup di keluarga tukang kayu, miskin, disalib, lahirnya di palungan, matinya, kuburannya pun dipinjamin orang. Saya merasa malu sekali buat diri saya. Hanya 2 bulan saya tidak tahan, saudaraku. Saya belajar untuk bisa belajar berkorban, bisa belajar untuk bertahan. Saya lihat itu bule, saudaraku. Dia kalau pagi-pagi mau BAB, dia bawa tongkat, saudara sekalian. Waktu dia jongkok, buat apa? Rupanya itu tongkat untuk mengusir anak babi. Karena anak babi tahu bule itu mau setoran. Jadi dia pakai tongkat, jangan dekat-dekat dulu. Setelah dia selesai, saudaraku, selesai setoran, waktu dia pergi, itu setorannya itu diserbu sama anak babi. Tiap hari saya perhatikan itu, saudaraku. Setelah saya selesai praktek 2 bulan, mereka buat perpisahan, anak babi itu dimasak untuk aku makan. Jadi itu adalah western pork, babi rasa bule. Sulit kan telannya, saudaraku. Karena tiap hari saya lihat anak babi itu makan apa. Tiap hari saya lihat. Dan sekarang aku harus makan western pork itu. Sulit bukan? Rasanya lengket di sini, saudaraku. Susah ditelan, saudaraku. Saya telan juga, men. Jemaat sekalian, mari menyimak. Dari yang tidak terbatas, terbatas itu pengorbanannya besar. Pengorbanan besar loh. Pelayanan di kota kecil di pedalaman itu, saudaraku. Kalau pelayanan di kota metropolitan, ke tempat-tempat gereja, dikasih hotel, AC, hidupnya nyaman. Tapi kalau sampai ke daerah pedalaman, gak ada hotel. Adanya hotel bintang 1000, dikasih tempat tidur, di atasnya atapnya bolong. Jadi saudara melihat di atas itu, lihat langit, itu ada bintang. Jadi itu namanya hotel bintang 1000. Saudaraku. Besar loh pengorbanannya. Tuhan Yesus itu. Besar sekali. Oke, saya sekarang masuk ke poin kedua. Poin kedua, mari kita lebih serius lagi, jemaat sekalian. Seberapa besar pengorbanan Tuhan bagi manusia? Poin pertama, dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Poin kedua, seberapa besar pengorbanan Tuhan menjadi manusia, pengorbanannya adalah mati di atas kayu salib. Jemaat menyimak. Sekian lama saya mengajar saudara untuk berpikir integratif. Ketika saya menyebut pengorbanannya mati di atas kayu salib, jangan hanya melihat salibnya saja. Waktu saya sebut mati di atas kayu salib, pemikiran integratif bergerak ke segala arah. Bergerak ke arah waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Peluhnya seperti butiran darah. Bergerak ke arah Yudas Iskariot menjual dia, mencium dia dan menjual dia. Bergerak ke arah Petrus menyangkal dia. Bergerak ke arah mereka itu menyiksa dia. Bergerak ke arah mereka membagikan pakaiannya karena pakaian luar dibagi-bagi. Bergerak ke arah mereka membuat undi atas jubahnya. Undi jubah itu pakaian dalam orang Yahudi. Karena satu saja terusan, bentuk terusan tidak bisa dibagi, harus diundi. Mereka merobek Yesus di atas kayu salib tanpa ada pakaian selai pun. Semua badan Tuhan tertutup oleh darah. Bergerak secara integratif ke semua arah, saudaraku. Baru saya sebut sebagai pengorbanan Tuhan. Yang kedua adalah seberapa besar mati di atas kayu salib. Yesus korban segala-galanya. Yesus korban perasaan. Muridnya jual dia. Muridnya sangkal dia. Yesus korban harga diri.
Dia diarak-arak, dia diejek, dia dihina, dia dibuka pakainya semua. Yesus dipaku tanpa ada selai pakaian pun. Yesus korban fisik. Maka mahkota duri menembus kepalanya, itu duri semua. Badannya penuh dengan sesahan daripada itu alat yang dipakai untuk menyesat Tuhan. Tuhan korban fisik, dan yang terakhir, Tuhan korban relasi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Putus relasinya. Bapa meninggalkan Yesus karena Yesus menanggung dosa manusia. Nothing left. Nothing left. Tidak ada yang tersisa dalam diri Tuhan. Tuhan itu korban segala-galanya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. He was born to be crucified. Dia dilahirkan untuk dimatikan. Itulah pengorbanan Tuhan. Pahamkah engkau jemaat? Mengertikah engkau? Saya mengajar engkau seperti ini supaya engkau sadar betul. Pengorbanan Tuhan untuk engkau dan saya itu pengorbanan segala-galanya. Saya tidak berani mengajar jemaat Yesus berproses menjadi Tuhan. Aku tidak berani. Aku nggak berani mengajar kepada jemaat Tuhan itu tidak setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Aku tidak berani. Aku tidak berani untuk tidak menghargai Tuhan Yesus. Nanti aku dihukum Tuhan. Apa yang kuajarkan sesuai dengan yang tertulis di kitab suci. Apa yang Tuhan taruh di hatiku, nothing left. Tak ada yang tersisa dalam diri Tuhan. Semuanya adalah untuk you and me. Betapa besar itu pengorbanannya, saudaraku. Betapa besar itu pengorbanannya. Ngerti, jemaat sekalian? Sekarang kontemplasi bagian kedua di khotbah ini. 5 menit di Starbucks, 10 menit di kantor, setengah jam di rumah pada saat pagi, atau 1 jam di rumah waktu malam saat teduh, atau 1,5 jam perjalanan lewat mobil keluar kota, atau perjalanan 3 jam perjalanan ke luar negeri. Kontemplasi. Akhir tahun ini, hidupmu kurang bagus, berkatmu kurang, you marah, fisikmu, kesehatanmu tidak sebaik dulu, kau kecewa, kau rasa Tuhan tidak perhatikan engkau, kau merasa berkat yang diterima di akhir tahun itu tidak sebesar dulu, kau merasa Tuhan tidak peduli engkau. Seberapa besar pengorbanan Tuhan buat engkau? Sangat besar. Kau berani memojokkan Tuhan. Kau berani komplain. Tidak mungkin Tuhan yang sudah berkorban segala-galanya tidak jaga engkau, tidak perhati engkau. Tidak mungkin. Seorang pria ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita, atau seorang wanita ketika dia jatuh cinta kepada seorang pria, dia akan korban habis-habisan untuk mendapatkan cintanya. Setelah dia mendapatkan orang yang dicinta itu, dia akan mempertahankan sampai mati. Itu manusia loh, itu loh. Apalagi Tuhan. Tuhan sudah korban segala-galanya. Sudah korban segala-galanya. Tidak mungkin dia tidak jaga engkau dan saya. Tidak mungkin. Pahamkah engkau, saudaraku, di Natal kontemplasi kedua ini? Mengertikah engkau? Ngerti? Paham? Kau marah sama Tuhan. Kok saya cuma segini? Kok engkau tidak peduli saya? Kok engkau kecewakan saya?
Ngertikah engkau dengan benar-benar pengorbanan Tuhan? Kalau kita ngerti pengorbanan Tuhan, tidak berani kita keluar kalimat seperti itu. Tidak berani. Tidak berani. Hanya orang-orang yang tidak mengerti sedalam-dalamnya pengorbanan Tuhan, mulut mereka sesuka hati mengungkapkan kata-kata yang bahkan mencetuskan kemarahan kepada Tuhan. Karena tidak mengerti sedalam-dalamnya makna pengorbanan Tuhan. Kau orangnya. Kau orangnya, jemaat sekalian. Engkau orangnya. Saudara ngerti baik-baik khotbah hari ini. Aku ngeri melihat kekristenan zaman sekarang. Aku ngeri. Terutama pengajaran Yesus berproses menjadi Tuhan. Jikalau engkau teguh, imanmu kuat, mata rohanimu tajam, engkau tidak terjebak dalam ajaran seperti itu. Tapi kalau engkau sudah terjebak, engkau akan sulit keluar. Kalau suatu hari bisa keluar pun, saudaraku, saya mau tanya, sudah berapa lama? Sudah berapa tahun kau terjebak dalam ajaran seperti itu? Sudah berapa banyak waktu yang habis buatmu untuk merenungkan firman dengan baik? Sudah hilang. Camkan kalimat saya. Camkan kalimat saya, jemaat sekalian. Camkan. Bahaya lo ini lo. Hati-hati, jemaat sekalian, hidup di kekristenan zaman sekarang. Poin terakhir. Jikalau pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan kedua, seberapa dalam, seberapa besar pengorbanan Tuhan? Dua pertanyaan itu digabungkan menjadi satu pertanyaan. Jawabnya apa? Jawabnya satu kalimat singkat. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Mengapa Tuhan berkorban begitu besar untuk manusia? Jawabannya kalimat pendek. Karena Tuhan cinta. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya tunggal. Karena Tuhan cinta engkau dan saya. Karena Tuhan cinta, kasih itu rela berkorban. Korban harga diri, korban perasaan, korban fisik, korban relasi, bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tuhan korban segala-galanya. Nothing left. Tak ada yang tersisa dalam diri Tuhan. Hanya untuk engkau dan saya. Jemaat, saya mau tanya, kau sebagai pendeta, sebagai diaken, sebagai majelis, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai mahasiswa teologia, mahasiswi teologia, sebagai calon pendeta, sebagai anak-anak Tuhan, pengorbananmu apa untuk Tuhan Yesus? Dijawab, pengorbananmu apa untuk Tuhan Yesus? Sanggup engkau berkorban untuk kontemplasi Natal Paduan, berbagi kepada jemaat yang miskin, memberi mereka parsel Natal. Sanggup engkau berkorban? Sanggup engkau berkorban menyerahkan diri menjadi pendeta di zaman seperti ini? Sanggup engkau berkorban menjadi pendoa syafaat bagi umat Tuhan? Sanggup engkau berkorban menjadi diaken yang melayani Tuhan, menggereja Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pengorbananmu apa untuk Tuhan? Lakukan kontemplasi seperti ini selama 1 minggu, jemaat sekalian. Air matamu pasti tidak tahan. Tadi mempersiapkan khotbah ini, aku udah nangis banyak, saudaraku. Sebelum khotbah saya doa, Tuhan, waktu aku khotbah, jangan biarkan aku nangis. Waktu khotbah, jangan biarkan nangisku tidak terkendali. Nanti suaraku tidak didengar jelas oleh jemaat. Itu doa saya. Nothing left. Tuhan, tidak tersisa sedikit pun
pengorbanannya habis-habisan. For you and me. Kau mengerti Tuhan? Kau mengerti pengorbanan Tuhan? Kau mengerti perasaan Tuhan? Kau mengerti hati Tuhan? Jemaat menyimak khotbah hari dengan baik. Lakukan kontemplasi patu ini dalam seminggu ke depan. Mau? Will you? Mau? Jangan sering mengeluh ya. Jangan menyalahkan Tuhan ya. Tuhan sudah korban segala-galanya buat you. Nah mungkin dia tidak perhatikan kau. Nah mungkin. Oke jemaat. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami di hari-hari menjelang Natal. Kami memahami sedalam mungkin tentang pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau datang, Engkau lahir untuk disalibkan. Ajar kami Tuhan punya hati, punya pikiran, punya air mata yang mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kau korban segala-galanya. Nothing left. Tak ada yang tersisa bagi Tuhan. Ajar kami mencintai Engkau. Ajar kami memahami Engkau melakukan seperti ini karena cinta. Karena cinta Tuhan, Kau korban segala-galanya. Ampuni kami Tuhan Yesus, jikalau dalam hidup ini kurang mengerti akan Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus, jikalau dalam hidup ini kami terlalu egois memaksakan ego kami kepada Engkau. Bawalah kami, bentuklah kami Tuhan, menjadi murid sejati. Murid yang benar-benar mengerti Tuhan. Setiap jemaat yang tertunduk hari ini, Engkau memberkati mereka. Kau menguatkan iman mereka, membawa mereka selangkah demi selangkah, tambah lama tambah dalam mengerti Engkau. Rohani mereka bertumbuh dengan baik ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di kepala jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Meteraikan firman hari ini. Teguhkan mereka ya Tuhan. Berkati mereka di tengah semua pergumulan hidup di akhir tahun 2023 ini ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan jemaat akan kitab suci, firman yang tertulis, jadi kekuatan buat hidup setiap umat, hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.